Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'du. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Rusmanda dari program studi Teknik Informatika 2017 dari kampus Universitas Mercubuana Jakarta. Baik, di sini pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai project membuat sequence diagram dengan studi kasus ialah di Rumah Sakit Cengkareng. Jadi pada sequence diagram tersebut pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang dibimbing oleh dosen pengampu yang bernama Muhammad Yusuf. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu nama-nama kelompok saya sendiri. Di sini saya dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ialah saya sendiri Rusmanda. Yang kedua ialah Alfat Arjun. Yang ketiga ialah Bambang Subroto. Yang keempat ialah Haris Abdurrafi. Dan yang kelima ialah Ivan Haidar. Oke. Baik. Lanjut ke presentasinya. Sini saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram memulangkan pasien rumah sakit di Rumah Sakit Cengkareng. Jadi di sini saya ialah kelompok 1 dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jam kuliahnya ialah Selasa 10.15 di ruangan D405. Dosennya ialah yang bernama Muhammad Yusuf, Eskom MCS. Untuk proyek ini yang buat ialah saya sendiri, yaitu Rusmanda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tools yang digunakan. Jadi tools yang digunakan pada proyek saya itu sendiri ialah menggunakan tools yang bernama Visual Paradigm. Jadi penjelasan Visual Paradigm tersebut ialah sebuah software model dengan sistem visualisasi memungkinkan model yang telah dibuat dapat digunakan sebagai representasi proyek-proyek lain dilengkapi dengan beberapa fitur yang ada di dalamnya sampai pada menganalisa sebuah proyek yang akan dikerjakan. Jadi diagram ini dapat disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipustakakan menjadi proyek per proyek yang saling berkaitan. Jadi pada proyek saya sendiri ialah menggunakan tools yang bernama Visual Paradigm. Lanjut. Di sini terdapat gambar diagram yang saya sudah buat. Gambar diagram ini bernama sequence diagram. Kalian bisa lihat sendiri diagramnya seperti ini ya. Oke, baik. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai sistem diagram yang telah saya buat pada tampilan sebelumnya. Yang pertama ialah pasien mengecek kondisi kepada dokter apakah pasien tersebut sudah sembuh, maka akan diinput menuju memberi tindakan kepada pasien. Yang kedua ialah dokter penanggung jawab mengecek kondisi kepada pasien bahwa pasien telah sembuh atau belum, maka akan diinput menuju memberi tindakan kepada pasien. Yang ketiga ialah setelah pasien mengecek kondisi, maka pasien mengecek dan membayar dengan menanyakan jumlah tagihan rumah sakit menggunakan ID transaksi kepada admin. Yang keempat ialah admin mengecek jumlah tagihan transaksi pasien kepada data store transaksi. Yang kelima ialah data store merekam bahwa biaya transaksi pasien sudah lunas. Yang keenam ialah
pasien mengurus seluruh berkas surat-surat untuk kepulangan. Untuk penjelasan berikutnya ialah penjelasan ketujuh. Admin memeriksa kelengkapan berkas surat yang dimiliki oleh pasien untuk pulang, maka akan diinput menuju memberi tindakan kepada pasien. Yang kedelapan ialah data store, memberi tindakan kepada pasien dengan menampung semua tindakan pasien, dokter penanggung jawab, beserta admin kepada data store tindakan. Yang kesembilan ialah data store merekam semua tindakan pasien, dokter penanggung jawab, beserta admin bahwa dokter menyatakan kondisi pasien telah sembuh. Admin menyatakan bahwa kelengkapan berkas surat untuk kepulangan pasien telah lengkap. Yang ke-10, admin akan memberi tindakan kepada pasien bahwa akan memulangkan pasien tersebut. Yang ke-11 ialah setelah admin telah memulangkan pasien, maka akan direkam telah pulang oleh data store rekam kepulangan pasien. Yang terakhir ialah yang ke-12, setelah kepulangan pasien telah direkam, maka diberi tindakan untuk delete semua data informasi pasien tersebut. Oke, next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan simbol-simbol dalam diagram sequence yang telah saya buat. Yang pertama terdapat aktor, gambarnya seperti ini ya. Jadi fungsi aktor yang pertama ialah jenis peran yang dimainkan oleh entitas yang berinteraksi dengan subjek, misalnya dengan bertukar sinyal dan data. Yang kedua ialah di luar subjek, maksudnya adalah batasan atau kendala dari aktor, bukan bagian dari batasan atau kendala dari subjek yang sesuai. Yang ketiga ialah mewakili peran yang dimainkan oleh pengguna manusia, perangkat keras eksternal, atau subjek lainnya. Berikutnya terdapat simbol lifeline seperti gambar berikut, seperti ini ya. Jadi fungsi lifeline ialah lifeline atau garis hidup mewakili peserta individu dalam interaksi. Berikutnya terdapat simbol general seperti ini. Jadi fungsi simbol general ialah merepresentasikan entitas tunggal dalam sequence diagram. Berikutnya simbol boundary seperti gambar berikut. Fungsi boundary ialah berupa tepi dari sistem seperti user interface atau suatu alat yang berinteraksi dengan sistem yang lain. Berikutnya terdapat simbol kontrol seperti gambar berikut. Fungsi kontrol ialah elemen mengatur aliran dari informasi sebuah skenario. Objek ini umumnya mengatur perilaku dan perilaku bisnis. Lanjut, di sini terdapat simbol entitas seperti gambar berikut. Fungsi entitas ialah elemen yang bertanggung jawab menyimpan data atau informasi. Ini dapat berupa model objek fungsi entitas tersebut. Berikutnya simbol activation seperti ini. Fungsinya ialah suatu titik di mana sebuah objek mulai berpartisipasi di dalam sebuah sequence yang menunjukkan kapan sebuah objek mengirim atau menerima objek. Berikutnya, terdapat simbol message seperti ini, gambar panah seperti ini, berfungsi untuk menggambarkan pesan atau hubungan antara objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Di sini terdapat simbol yang bernama message to self, arah panah seperti ini, putus-putus. Fungsinya ialah simbol ini menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Berikutnya terdapat simbol message returns yang gambar seperti ini. Dari kanan ke kiri berbalik arah. Jadi fungsinya ialah menggambarkan hasil dari pengiriman message dan digambarkan dengan arah dari kanan ke kiri. Seperti ini simbolnya. Lalu di sini saya sudah mencantumkan link YouTube tutorial sequence diagram memulangkan pasien rumah sakit Cengkareng. Pada link ini saya sudah membuat sequence diagram dengan tahap awal sampai akhir dan pembuatan sequence diagram tersebut karena akan membuktikan hasil saya
saya sendiri yang telah saya buat di tools yang bernama Visual Paradigm. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Rusmanda, dari kelompok 1. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika ada kesalahan kata atau kelebihan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.